Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pada pertandingan akhir pekan melawan Salernitana, perhatian tidak hanya akan tertuju pada Stefano Pioli dan Olivier Giroud, tetapi juga pada Simon Kjær yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan. Setelah berminggu-minggu spekulasi mengenai masa depannya, agen Simon Kjær, Mikkel Beck, mengonfirmasi beberapa minggu lalu bahwa Beck tersebut akan meninggalkan Milan pada akhir musim dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Simon Kjær sendiri bergabung dengan AC Milan pada musim semi 2020 dengan status pinjaman bersama Zlatan Ibrahimovic, membawa pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat tim muda Milan yang mulai musim dengan buruk di bawah asuhan Marco Giampaolo. Kekalahan 5-0 dari Atalanta di Bergamo menjadi titik terendah bagi banyak pendukung, menyoroti mentalitas yang rapuh dan ketidakmampuan bertahan dalam skuad. Kedatangan Simon Kjær bertujuan memperbaiki masalah tersebut, dan kenyataannya ia mendapatkan kontrak permanen serta membuat 120 penampilan untuk Milan, membuktikan perannya yang signifikan. Simon Kjær membawa kepemimpinan yang besar, sesuatu yang diperoleh dari pengalaman bermain di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade di berbagai negara. Sebagai pengorganisir pertahanan yang vokal, dia adalah aset yang tak ternilai bagi lini belakang serta mentor yang hebat bagi para pemain muda. Selama 4,5 tahun karirnya di AC Milan yang ditandai dengan kemenangan Scudetto dan semifinal Liga Champions, Simon Kjær menemukan konsistensi yang mungkin belum pernah ia capai sebelumnya. Ia bisa meninggalkan Rossoneri dengan perasaan puas telah memberikan segalanya untuk klub yang selalu diimpikannya sejak kecil. Laga melawan Salernitana akan menjadi tarian terakhir bagi Simon Kjær di Milan. Dia akan mendapatkan tepuk tangan meriah yang layak diterimanya dari lebih dari 70.000 penggemar. Sang Viking telah memberikan kontribusi berarti dan membawa nilai-nilai yang tinggi ke dalam klub. Jika semua pemain baru seperti Simon Kjær, AC Milan tentu akan berada di tangan yang aman. Laporan yang beredar di Italia mengungkapkan bahwa Rossoneri sedang berusaha menemukan kesepakatan dengan pelatih Stefano Pioli dan stafnya mengenai paket pesangon guna menghemat pengeluaran klub. Stefano Pioli diperkirakan akan memimpin Milan untuk terakhir kalinya pada akhir pekan di San Siro melawan Salernitana yang sudah terdegradasi. Namun, dengan kontraknya yang masih tersisa 1 tahun, beberapa detail mengenai kepergiannya masih harus diselesaikan. Dalam perbincangan dengan Sky, Emanuele Bianchini memberikan pandangannya dari luar kasa Milan mengenai masa depan Pioli dan pencarian AC Milan untuk pelatih kepala baru. Bianchini melaporkan bahwa kontrak Pioli ditambah dengan kontrak stafnya menghabiskan biaya bruto sebesar 11,5 juta euro bagi Milan. Oleh karena itu, manajemen mencoba menemukan kesepakatan mengenai penghentian awal kontraknya. Jika Pioli dipecat, dia berhak atas jumlah penuh untuk tahun terakhir kontraknya. Namun dengan pesangon, dia mungkin hanya akan menerima persentase dari jumlah tersebut sampai dia mendapatkan pekerjaan lain. Pengumuman resmi mengenai pelatih baru diperkirakan akan tiba beberapa hari setelah perpisahan Pioli yang mungkin terjadi pada akhir pekan nanti. Ada juga pertandingan di Australia yang perlu dipertimbangkan ketika melawan Roma di Perth. Setelah perjalanan ke Australia, Milan kemungkinan akan secara resmi mengumumkan siapa yang akan menjadi pelatih baru untuk musim depan. Menurut jurnalis tersebut, jika tidak ada kejutan, maka pelatihnya adalah Paulo Fonseca. AC Milan sedang mencari cara untuk memperkuat lini tengahnya pada bursa transfer musim panas ini, dan Zlatan Ibrahimovic telah menyetujui salah satu target potensial yang mungkin akan dikejar Rossoneri. Target ini adalah Sofyan Amrabat, gelandang bertahan asal Maroko yang saat ini bermain untuk Manchester United, salah satu mantan klub Ibrahimovic.
Dalam upaya memperkuat skuadnya, Milan tidak hanya fokus pada penambahan bek tengah dan striker baru, tetapi juga ingin memastikan bahwa lini tengahnya cukup solid untuk menghadapi tantangan musim depan. Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak mengingat Ismail Bennacer menjadi target konkret beberapa klub dari Liga Pro Saudi dan ada kemungkinan besar ia akan pergi. Bahkan, jika Ismail Bennacer bertahan, cedera yang sering ia alami membuat manajemen AC Milan perlu mempertimbangkan opsi tambahan di posisi tersebut. Menurut Milan News, Milan ingin berinvestasi pada gelandang bertahan baru dan Sofyan Amrabat muncul sebagai salah satu pilihan utama. Amrabat yang tidak akan dibeli oleh Manchester United mungkin tidak akan bertahan di Fiorentina, sehingga pindah ke Milan bisa menjadi pilihan yang menarik. Amrabat dikenal sebagai pemain yang kuat dan memiliki kemampuan bertahan yang solid, kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Rossoneri. Pada Desember 2022 lalu, diketahui jika Zlatan Ibrahimovic sempat memberikan pujian kepada Amrabat, di mana Ibrahimovic mengatakan jika Amrabat adalah pemain yang kuat. Melihat pujian Ibrahimovic saat itu dan pengaruh besar Ibrahimovic dalam keputusan transfer klub saat ini bisa menjadi faktor penting dalam pengejaran Amrabat oleh Milan. Dengan Ismail Bennacer satu-satunya gelandang Milan yang memiliki kecenderungan defensif namun sering terlibat dalam serangan, tambahan pemain seperti Amrabat akan memberikan perlindungan ekstra yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Investasi ini akan membantu Milan menjaga keseimbangan antara pertahanan dengan serangan, serta memberikan stabilitas yang lebih besar pada tim Rossoneri. Setelah mengambil peran di AC Milan pada akhir tahun 2023, Zlatan Ibrahimovic kini menghadapi musim panas yang penuh tantangan dengan beberapa keputusan penting yang harus diambil. Meskipun ada gambaran umum tentang perannya, sejauh mana ia berpengaruh dalam pengambilan keputusan masih belum jelas. Ibrahimovic tidak dapat dinilai secara adil atas perannya di bursa transfer Januari karena pasar saat itu tidak aktif. Namun, jendela transfer musim panas ini menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuan dalam menjalankan peran barunya. Penggemar dan manajemen klub mengharapkan peningkatan signifikan dari Mercato musim panas sebelumnya, di mana kualitas pemain yang didatangkan cukup tinggi. Menjaga atau melampaui standar ini akan menjadi tugas berat bagi Ibrahimovic, namun sangat penting mengingat target utama klub adalah meraih Scudetto di musim depan. Meskipun ide-ide Ibrahimovic telah mengalir sejak ia mengambil peran tersebut, masih ada sedikit bukti nyata dari implementasinya. Oleh karena itu, musim panas ini menjadi momen krusial bagi Zlatan Ibrahimovic untuk memberikan hasil yang konkret. Tekanan terus meningkat dan Ibrahimovic harus menunjukkan bahwa dia mampu membuat keputusan strategis yang akan membawa AC Milan ke level berikutnya. Dengan pengalaman dan karisma yang dimilikinya, Zlatan Ibrahimovic diharapkan mampu menghadapi tantangan ini dan membawa kesuksesan bagi Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.